Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan syafaatul uzma darinya dan memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Hari ini kita akan lanjutkan kajian surat Al-Qalam yang kemarin sudah sampai ke ayat 45, dan ini adalah pertemuan terakhir kita di surat Al-Qalam ya. Kita akan baca ayat 46 sampai ayat 52 ya. Saya akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Am tas'aluhum, apakah engkau meminta kepada mereka ajron, imbalan? Kalau hari ini, apakah engkau meminta kepada mereka amplop? Nah, gitu ya. Sehingga orang-orang tidak mau ngaji, ya. Fahum mim maghramin muthqalun, fahum, maka mereka mim maghramin, dengan maghram, dengan imbalan itu, ya, dengan meminta imbalan itu, muthqalun, mereka merasa berat, ya. Maghram itu hutang asalnya. Apakah engkau meminta bayaran kepada mereka sehingga mereka merasa berat? Karena kalau tidak bisa bayar ustadz jadi hutang. Ini kan ayat ini heran kepada orang-orang kafir Quraisy, diajak kepada kebenaran nggak mau, diajak ngaji juga nggak mau. Apa mereka nggak maunya itu karena engkau membebani mereka harus bayar gitu ya. Ini penting sekali untuk para ustadz, para kiai, para dai, ya. Am indahumul ghaib, am indahum, apakah mereka memiliki al-ghaibu, yang gaib? Fahum yaktubun, kemudian mereka menuliskannya. Apakah mereka tahu yang gaib gitu?
Sehingga mereka lebih percaya kepada yang gaib itu daripada kepada Nabi Muhammad. Giliran kepada yang gak jelas ya, ke tukang sihir, ke para dukun, dianggapnya mantra-mantra itu melebihi wahyu ya. Sehingga mereka lebih percaya kepada itu dan mereka lebih senang untuk menulisnya ya, sebagai ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Fasbir, maka bersabarlah, li hukmi rabbika, pada hukum Tuhanmu. Hei Muhammad, bersabarlah kepada hukum Tuhanmu. Hukum di sini maksudnya ketetapan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti sahibil hut. Sahib itu maksudnya di sini adalah orang yang dimakan ikan. Siapa yang dimakan ikan? Nabi Yunus. Idznada rabbahu, idznada ketika dia memanggil, ketika dia berdoa, wa huwa makdzum, dan dia dalam kondisi hatinya yang sangat bersedih, menyesal ya. Karena Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya ya. Akhirnya Nabi Yunus ditelan ikan. Maka dalam perut ikan inilah Nabi Yunus menyesal atas apa yang dilakukannya. Laula an tadarakahu, seandainya dia tidak bersegera ya, tidak bersegera, nikmatun, mendapatkan nikmat, min rabbihi, dari Tuhannya, lanubidza bil ara, dia pasti dicampakkan ke tanah tandus, wa huwa mazmum, dan dia ada dalam kondisi terhina, tercela ya. Ini Nabi Yunus alaihissalam seandainya tidak mengakui kesalahannya, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus akan terhina ya. Fajtabahu rabbuhu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya, Tuhannya memilihnya, faja'alahu minas salihin, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia di antara orang-orang yang saleh. Jadi kadang seorang nabi juga ternyata ya secara fitrah manusianya ada rasa kesal ya, tidak sabar, terburu-buru di dalam dakwah. Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada Nabi Yunus ya. Dan ini sebagai cerminan bagi Nabi Muhammad, tidak boleh seperti itu. Bagi kita ya umat Nabi Muhammad, bersabarlah dalam dakwah. Ujian seberat apapun bersabar ya. Kemudian lanjut, wa iyyakadu alladzina kafaru, wa iyyakadu, seakan-akan orang-orang kafir itu hampir saja, wa iyyakadu alladzina kafaru, hampir saja orang-orang kafir itu la yuzliqunaka, menggelincirkanmu bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Nah, ini penyakit ain ini ya. Ini para ustaz, para kiai, para dai, para santri berhati-hati dengan penyakit ain ya. Karena tidak semua orang itu suka dengan kita, tidak semua orang itu senang dengan kita. Pasti ada saja orang yang memandang kita dengan pandangan-pandangan yang negatif, pandangan-pandangan miris ya, pandangan-pandangan kebencian bahkan. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan az-dzikra, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatan-peringatan, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu, sesungguhnya Muhammad dan pengikutnya itu la majnun, orang gila ya. Ini bertemu ya antara majnun di awal-awal surat dengan majnun di akhir-akhir surat. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, wa ma huwa, dan hal itu ya, wa ma huwa, dan hal itu yaitu Al-Qur'an tidak lain illa dzikrul lil alamin, kecuali peringatan bagi seluruh alam. Wallahu a'lam
bis-shawab. Secara umum rangkaian ayat yang terakhir ini ya mengingatkan kepada kita semuanya. Setelah di awal-awal sebelum ayat ini menjelaskan kepada kita apa sih sebenarnya yang menjadikan orang-orang kafir itu tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi Muhammad itu simpel sebenarnya. Ya, intinya hanya dua. Betul nggak? Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Sudah selesai, simpel sekali. Ya. Allah memerintahkan sujud, ya tinggal sujud. Allah melarang untuk sujud kepada selain Allah, tinggal ditinggalkan. Udah, hanya segitu saja. Tapi karena kesombongan orang-orang kafir itu sampai kiamat ternyata mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat yang ke-46, 47 itu mempertanyakan, kenapa sih mereka sudah dengan berbagai macam cara diajak, ya, kenapa mereka itu tidak mau beriman juga kepada Nabi SAW? Ya, maka ayat yang ke-46 ini ya pertanyaan yang sangat manusiawi sekali kepada Nabi SAW, bahkan untuk kita. Ya, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, ay atas'aluhum ya Muhammad gharamatan maliyah an tablighir risalah. Apakah engkau meminta, hei Muhammad, apakah engkau meminta upah dari segi uang? Apakah engkau meminta amplop? Apakah engkau meminta sebelum engkau ceramah, sebelum engkau dakwah itu umatmu harus transfer dulu, ya, sehingga umatmu itu keberatan, ya, mau ngaji aja susah, mau ngaji harus bayar dulu, ya, mau ngaji ditarif sekian, ya, ala tablighir risalah, ketika engkau menyampaikan risalah. Ustaz, gimana dengan pesantren? Gimana dengan sekolah kok harus bayar? Ya, itu kan ngajarin Islam. Ya kan di pesantren juga antum harus makan, betul nggak? Yang menjadi aneh sekarang, orang tua kalau mesantrenin anak pengennya gratis, kalau kursus bahasa Inggris mau berapa juta pun dibayar. Aneh kan? Ini orang tua yang otaknya kebalik. Ya, mau di pesantren mau di rumah makan mah tetap harus. Tapi kenapa ketika di pesantren nggak mau bayar, ketika di rumah makannya coya, kan? Cara berpikirnya terbalik kalau sekarang. Fahum mu'raduna 'anil iman, sehingga mereka mu'radun, arada itu berpaling, 'anil iman, sehingga mereka tidak beriman. Bisa babidzalika taklif, karena ya kewajiban itu yang sangat berat. Dzalika taklif, bisa babidzalika taklifits tsaqili bi badlihim almal, ya, karena mereka merasa terbebani dengan apa yang harus mereka keluarkan. Mau ngaji wajib keluar duit besar, sehingga mereka tidak mau ngaji. Sekarang sebenarnya kasus-kasus seperti ini, ya, apakah ada atau tidak? Ya, sebagian kalangan ya, dengan atas nama manajemen sehingga memberatkan umat. Ya, mau ngaji dipanggil ustadznya, dipanggil syekhnya, dipanggil habibnya, harus sekian bayarnya. Padahal ngajinya cuma sekali. Ya, harus bayar sekian. Ustadz kampung nggak ada yang merhatiin. Ini bahaya dalam dakwah kalau sudah dikomersilkan, bahaya. Nah, ini beda pembahasannya dengan tadi sekolah, pesantren. Apakah mungkin sekolah itu akan gratis? Apakah mungkin pesantren itu akan gratis? Mungkin, ya. Tapi yang bertanggung jawab harusnya sebenarnya pemerintah. Ya, jadi kalau ke pesantren-pesantren itu pemerintah sebenarnya harusnya memberikan bantuan lebih sebenarnya. Ya, kenapa? Karena di pesantren tadi ada pesantren yang makanan. Nah, cuma masalahnya sekarang, ya, pemerintah kita belum sampai
ketingkat itu cara berpikirnya, ya. Sebenarnya dosa sebenarnya. Karena pendidikan itu kewajiban pemerintah untuk menjamin pendidikan. Terus bagaimana? Adakah solusi dalam Islam? Ada sebenarnya. Apa itu? Mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif secara baik dan benar. Ya. Jadi dari zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dikelola secara baik, ya. Baitul mal yang dimiliki oleh pesantren dikelola secara baik dan seluruh orang tuanya berperan aktif untuk mensukseskan program-program itu, sebenarnya itu akan menjadi solusi sehingga tidak menjadi beban terhadap umat. Jadi siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau pesantren bisa. Nah, kalau sekarang pokoknya terserah kiai lah, ya. Sehingga kiainya apa? Dia ngajar, dia jualan ikan, dia juga yang ini dan itu segala macam. Sementara orang tuanya tidak mau ikut terlibat dalam perjuangan, ya. Wal ghardu tawbihuhum fi adamil iman. Ayat ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, targetnya apa? Tawbih, ya, menghinakan mereka fi adamil iman, karena tidak mau beriman. Sama sebenarnya orang-orang sekarang juga, mereka tidak mau beriman, ya. Mereka tidak mau meningkatkan keilmuan, ya memang karakternya aja malas sebenarnya. Bukan karena ustadznya, bukan karena lembaga pendidikannya, bukan karena wasail dakwahnya, ya. Fa innar rasul la yatlub minhum syai'an minal ajr. Karena sesungguhnya Rasul Nabi SAW tidak meminta apa-apa, ya. La as'alukum alaihi ajra, ya in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak meminta balasan apa-apa. Saya enggak minta apa-apa. Dan ini karakter dai, ya. Karakter dai bukan masalah uang. Kita tidak mempermasalahkan uang. Qala al-Khazin, Imam al-Khazin mengatakan, al-ma'na atatlubu minhum ajran fayuthqalu 'alaihim hamlal gharamat fi amwalihim fayathbutuhum 'anil iman. Beliau mengatakan, apakah karena kamu meminta bayaran sehingga mereka merasakan berat, ya, kalau tidak bisa membayar dengan uang itu menjadi hutang sehingga mereka tidak mau beriman. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ayat selanjutnya, am hal indahum allahul mahfuz alladzi fihi al-ghaib. Atau mungkin mereka tidak mau beriman kepadamu Muhammad bukan karena disuruh bayar, karena memang engkau tidak meminta bayaran, atau mungkin mereka dapat wahyu, ya. Jadi mereka menganggap yang didapatkan oleh Nabi Muhammad itu apa? Wangsit. Yang didapatkan oleh mereka adalah wahyu. Jadi pikirannya kebalik ini, ya. Mendapatkan wahyu dari Lauhul Mahfuz alladzi fihil ghaib, yang dimana di dalam catatan-catatan itu ada berita-berita ghaib. Fahum yanquluna minhum annahum khairun min ahlil iman, sehingga mereka menganggap bahwa mereka itu lebih baik daripada orang-orang beriman. Ini ajaran sihir, ya, yang diajarkan oleh para dukun. Jadi mereka menganggap apa yang didapatkan oleh para dukun itu lebih hebat daripada apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga sekarang banyak, ya, yang menganggap Quran itu nggak ada apa-apanya, tapi yang hebat itu jangjawokan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Tahu jangjawokan? Jampe-jampe, ya, mantra-mantra. Giliran mantra-mantra dibacain terus, jangjawokan dibacain terus, giliran al-maksurat nggak mau baca. Giliran doa-doa tidak mau dibaca. Mana yang lebih hebat? Tentu kita menganggap, kita meyakini, ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini yang lebih hebat, yang dahsyatnya. Kemudian falidzalika asarru 'alal kufri wat tughyan. Oleh karena itu mereka merasa benar, itulah yang menjadikan mereka terus-menerus ada di dalam kekufuran, wat tughyan, dan penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa istifhamun 'ala sabilil inkar wat tawbih.
Ini adalah pertanyaan inkari, istifham inkari. Istifham inkari itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi agar kita memperhatikan. Kalau tetap tidak memperhatikan, akhirnya ente udah tahu sebenarnya cuma salah ente doang, itu akhirnya dihinakan. Lu sih belagu, kalau bahasa kita ya, ente sih belagu banget, udah dikasih tahu tapi tetap tidak mau tahu. Dasar belagu lu, udah rasain lu, nah gitu tuh. Ya, kalau itu kalau bahasa kita seperti itu. Fasbir li hukmi rabbik, ay fasbir ya Muhammad ala adahum. Muhammad, bersabarlah ala adahum, atas apa yang mereka lakukan. Memang apa yang mereka lakukan itu menyakitkanmu. Engkau menyampaikan risalah dari Allah, engkau terus berdakwah, engkau terus mengajak mereka, engkau tidak pernah meminta uang, engkau pun tidak pernah meminta ini dan itu dari mereka, tapi sikap mereka seperti itu. Bersabar. Ya. Ini juga bagi para guru ya. Hei para guru, hei para asatiz, hei para kiai. Ya, bersabar. Kadang umat kita udah dibimbing, udah ini, udah songongnya minta ampun. Ya, enggak ada ketaatannya sama sekali kepada guru, enggak ada ikramnya sama sekali kepada guru. Sabar. Ya. Sabar. Apa yang harus kita lakukan? Wamdi lamma umirtu bihi min tablighi risalati rabbik. Wamdi lima umirtu bihi min tablighi risalati rabbik. Terus saja sebagaimana yang telah aku perintahkan min tablighi risalati rabbik, untuk menyampaikan risalah dari Rabbmu. Wala takun qasahibil hud, ay wala takun fid dajar wal ajal. Dan jangan galau, ya, dan jangan terburu-buru di dalam dakwah. Jangan sering galau dalam dakwah, jangan. Ya, jangan terburu-buru dalam dakwah, jangan. Kayak Yunus bin Matta alaihissalam, seperti Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, lamma ghadiba ala qaumihi li'annahum lam yu'minu fatarakahum wa raqabal bahr thumma taqammahul hut wa kana min amrihi ma kana idnada wa huwa madhmum. Ya, sebagaimana Yunus, ya, yang dia melihat umatnya tidak beriman, fatarakahum, kemudian dia meninggalkan umatnya, waraqibal bahra, dan Yunus pergi menaiki kapal, ya, thumma iltaqamahul hut, kemudian dimakan oleh ikan, wa kana min amrihi makan, dan terjadilah apa yang harus terjadi. Idnada wa huwa madhmum hina da'a rabbahu fi batnil hut wa huwa mamlu'un ghamman wa ghaidhan. Ya, kemudian Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan dalam kondisi, ya, gelap gulita, enggak ngerti apa yang harus dilakukan. Apa di antara doanya yang masyhur? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dia adab ketika kita melakukan kesalahan, akui dulu kesalahannya. Ya, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau ada apa-apa, ya, ada kejadian-kejadian, jangan menyalahkan orang lain dulu, tapi akui bahwa hal itu terjadi karena apa yang kita lakukan. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, laula an tadarakahu rahmatullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepadanya, lanubidza bil ara wa huwa madhmum, la taraha fil fada'il wasi' al khali min al ashjar wal jibal wa huwa malamun ala martakaba. Nah, ini seandainya Nabi Yunus tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Nabi Yunus keluar dari perut ikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala keluarkannya di mana? Mungkin di pantai yang tandus, tidak ada apa-apa. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Kelaparan, mati, ya. Sudah dimakan ikan, kemudian dikeluarkannya di tempat yang tandus, tidak ada apa-apa.
Kemudian walakinallaha an'ama alaihi bitaufiq litaubah falam yabqa madhmuman. Akan tetapi karena Nabi Yunus alaihissalam bertobat kepada Allah, maka Allah berikan nikmat kepadanya dengan taufik dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa madhmuman, sehingga Nabi Yunus tidak terhina. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin, fastafahu rabbuhu wa ikhtarahu li nafsihi faj'alahu minal muqarrabin. Malah justru Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yunus di antara para nabi, ya, orang-orang saleh dan muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Abbas berkata, "Raddallahu ilaihi al-wahyi wa syafa'ahu fi qaumihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya dan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan. Walaqad kadal kufar min syiddati adawatihim. Terkadang orang-orang kafir karena kebencian mereka yang sangat kepada orang-orang beriman, ya. Kalau di sini laka kepadamu ya Muhammad, hai Muhammad, an yasarruka bi a'yunihim wa yuhlikuka. Mereka ingin menghancurkanmu dengan pandangan mereka. Inilah yang disebut dengan penyakit ain. Oleh karena itu, ya, Ustaz ingin mengingatkan kepada siapapun, ya, termasuk pada diri saya, ketika akan ceramah seperti ini kan dimasukkan ke YouTube, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Baca doa dulu di hati kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Begitu juga ketika antum akan ceramah di mimbar, ya. Begitu juga antum ketika antum akan tabligh akbar. Kenapa? Bisa jadi dengan penyakit ain, ya. Sudah banyak kejadian ustaz-ustaz ketika turun dari panggung malah justru muntah darah, ya. Apalagi di tempat-tempat yang nggak jelas, kita nggak tahu seperti apa. Oke, paham ya? Atau antum sebagai para aktivis, ya, jangan sembarangan ngupload medsos, ngupload foto antum di medsos, ya, kemudian berbangga-bangga dengan uploadan foto antum di medsos. Justru itu diantara teknik ain paling efektif, ya. Apalagi yang akhwat-akhwat ini, antum dengan sengaja terus ngupload foto-foto antum, ada yang kayak begini, ada yang kayak begini, ya, segala macam. Akhwat itu kan selalu dua. Ini nggak tahu apa maksudnya kalau akhwat di foto itu selalu dua. Maksudnya apakah jadikan aku istri kedua atau seperti apa? Ya. Hati-hati, jangan sembarangan ngupload foto di medsos. Kenapa? Karena itu menjadi sarana terbaik bagi ain, ya. Kemudian qala Ibnu Katsir mengatakan, wa fil ayah dalilun ala anna al-ain wa isabatihi wa ta'thirihi haqqun bi amrillah azza wa jalla. Nah, ini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa penyakit ain itu hak, benar adanya, ya, bi amrillah taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit ain kepada kita, kepada para ustaz, tiba-tiba kita langsung sakit gitu. Itu bisa jadi karena ain, ya. Maka di antara doanya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini penyakit ain, ya, penyakit ain diwanti-wantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bayi yang baru lahir. Antum nanti akan punya anak, ya. Aisyah, Siti Aisyah banyak nanti anaknya, ada 10 anaknya, ya. Ini di antara antum mungkin banyak anaknya nanti. Maka berdoa langsung kepada anak antum, bukan hanya sekedar lucu ya, bukan begitu, tapi langsung doakan, u'idzuha bikalimatillahi tammah. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, u'idzuhu atau u'idzuka langsung, ya, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Agar anak-anak kita terjaga dari penyakit ain. Penyakit ain ini bukan teluh, bukan seperti teluh, bukan yang bukan ditusuk-tusuk fotonya. Penyakit ain ini bukan seperti jahe langkung, bukan. Penyakit ain ini bukan seperti yang dikirim binatang-binatang busuk atau telur busuk, bukan. Penyakit ain ini hanya sebatas melihat, tapi di hatinya ada rasa tidak suka. Itu penyakit ain. Ya. Jadi lebih cepat, lebih lembut, ya, daripada teluh, daripada sihir, daripada warjid, daripada ilmu-ilmu yang seperti itu. Ya.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pagi dan sore kita terus-menerus baca Al-Maghfurat. Untuk apa? Ini diantaranya penyakit ain, karena kita tidak tahu dari arah mana ya penyakit itu akan datang. Tapi kalau kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walau kana yusbiqul qadar la sabaqatul ain. Ini dia. Ini tentang ain. Kemudian lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Ay hina sami'uka taqra'ul Qur'an wa yaquluna min shiddati bughdihim wa hasadihim laka inna Muhammadan majnun. Ketika Nabi SAW membacakan Quran, ya, berarti mereka mendengarkan Quran, ya, karena syiddati bughdihim, karena begitu bencinya, ya, wa hasadihim, dan begitu enggak sukanya mereka kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengatakan inna Muhammadan majnunun, Muhammad itu gila. Qala ta'ala raddan alaihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penolakan terhadap tuduhan mereka, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa ma hadzal Qur'an al mu'jiz illa mau'izatun wa tadhkirun lil insani wal jin. Quran ini bukan mantra, tapi Quran ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mau'izah, ya, mau'izatun sebagai nasihat, wa tadhkirun dan sebagai pengingat, lil insi wal jinni, bagi manusia dan juga bagi jin. Fa kaifa yunsibu man nazala alaihi ila junun. Bagaimana kok bisa orang yang mendapatkan mukjizat dari Allah disebut dengan orang gila? Jadi sebenarnya siapa yang gila itu, Muhammad atau engkau? Ya, tentu orang-orang yang akalnya sehat mengatakan yang gila itu bukan Nabi Muhammad, karena Muhammad itu dapatnya mukjizat, bukan wangsit. Yang gila itu justru yang dapat sesuatu yang enggak jelas itu, ya. Ya. Khatama ta'ala surah bi bayani 'azamatil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat ini dengan keagungan Al-Quran, kama bada'aha bibayani 'azamatir rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan keagungan Rasul. Liyatanasaqul bad'u ma'al khitam fi arwa'i bayanin wa ajmali khitamin, agar awal dan akhirnya begitu indah, ya. Kenapa dua-duanya diawali dan diakhiri dengan kata-kata majnun? Yang pertama, untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak gila, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sehingga Nabi Muhammad SAW itu jelas bukan orang gila tapi nabi. Kemudian yang terakhir di surat ini disebutkan tentang majnun untuk menegaskan keagungan Al-Qur'anul Karim, wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Jika hari ini masih ada orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad, ayo segera kenali. Rugi jika zaman sudah secanggih ini tapi kita tidak mengenali Nabi Muhammad SAW. Jika zaman sudah secanggih ini masih tidak bisa baca Quran, gak bisa nulis Quran, gak bisa nerjemah Quran, gak ngerti tafsir Al-Quran, rugi. Ya, kenapa? Dzikrun lil alamin. Bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita jika kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran? Oleh karena itu, ayo terus bergerak, ya, terus bergerak menjadi manusia-manusia mulia dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, memahami apa yang telah diajarkannya, melaksanakannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya. Seakan-akan jika ada orang yang tidak mau melakukan itu, maka gila ente. Kenapa? Karena ente tetap berada dalam dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Rasul, dan mengokohkan barisan perjuangan sesama kita untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang saleh.
Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Nasrun minallah wa fathun qarib, billah fi sabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.